Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat anak-anakku kelas 2B. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat ya? Tetap antusias di pembelajaran kita hari ini. Oke anak-anak, sebelumnya Mister mengajak buka bukunya semua, buku BOS, yaitu tema 3, tema 4, subtema 3, pembelajaran 2. Nah, pada pembelajaran 2 ini yaitu hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kita kali ini kita akan melihat pelajaran apa yang termuat di dalamnya, yaitu pertama kita perhatikan ada pelajaran bahasa Indonesia dan juga ada pelajaran olahraga. Ya, ada pelajaran bahasa Indonesia dan juga olahraga. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kita hari ini yaitu bahasa Indonesia membaca dengan nyaring, ya, yaitu tempat yang bersih, aman untuk bermain. Sedangkan di olahraga yaitu tentang bermain bola. Ya, tentang bermain bola. Kita akan bahas satu persatu pembelajaran ini. Kita akan masuk ke dalam pelajaran bahasa Indonesia yaitu membaca dengan nyaring. Kita akan baca bacanya. Anak-anak ikuti, lihat buku bosnya, kita baca. Tempat yang bersih, aman untuk bermain. Tempat bermain harus bersih agar aman untuk bermain. Sampah, genangan air, dan kotoran harus dibuang karena dapat mendatangkan penyakit. Genangan air akan menjadi sarang nyamuk yang dapat menggigit manusia. Gigitan nyamuk tertentu dapat mengakibatkan penyakit demam berdarah. Nah, anak-anak, ini adalah bacaan kita, yaitu pada saat kita bermain, kita tidak boleh bermain di tempat sembarangan, ya, tapi harus bersih, aman, supaya kita tidak celaka. Oke, kita lanjut anak-anak. Keselamatan bermain juga dipengaruhi kebersihan lingkungan. Pecahan kaca dan kerikil yang berserakan harus dibuang. Jika terkena dapat mengakibatkan cedera. Oleh sebab itu, jika ingin bermain aman, kebersihan lingkungan harus diperhatikan. Tempat yang bersih membuat bermain menjadi aman dan nyaman. Nah, jadi harus diperhatikan, harus terhindar dari benda-benda yang berbahaya seperti beling, ya, bisa mengakibatkan celaka, dan juga batu kerikil, ya, dan benda-benda yang lainnya yang ada di sekitar, supaya kita bisa bermain dengan nyaman, ya, nyaman dan terhindar dari segala hal yang mengakibatkan kerugian bagi kita. Oke anak-anak. Nah, dari bacaan ini kita melihat bagaimana seharusnya tempat yang aman, ya, untuk bermain. Yaitu tempat yang bersih dan aman untuk bermain, yaitu pertama kita melihat yaitu bersih dari sampah. Ya, kedua kita lihat yaitu harus bersih dari pecahan kaca dan batu kerikil. Ya, itu harus supaya kita ketika bermain nyaman. Terus bersih dari kotoran, ya, karena bisa mengakibatkan mendatangkan penyakit, ya.
bersih dari sampah dan genangan air. Ya, supaya anak-anak ketika bermain bisa selamat, sehat, dan tidak ada hal-hal yang mengakibatkan sakit. Karena kalau ada genangan air, ya bisa mengakibatkan nyamuk bersarang dan kita digigit. Karena ada sebagian tempat atau nyamuk yang mengakibatkan demam berdarah. Nah, anak-anak, kita akan lanjutkan pelajaran kita. Dari pelajaran tadi, bacaan tadi, kita bisa simpulkan sampah dan genangan air harus dibuat karena harus dihindarkan karena dapat mengakibatkan penyakit. Jadi sampah dan genangan air harus dijauhkan karena dapat mengakibatkan penyakit. Ya, jauhkan dari sampah dan genangan air. Ya, tempat bermain. Oke, anak-anak. Jadi harus tempat yang nyaman, bersih, ya sejuk, seperti taman, ya baru enak dalam bermain. Genangan air dapat mengakibatkan nyamuk bersarang. Itulah sebabnya kita harus menghindari diri dari genangan air karena dapat membahayakan. Ya, jadi biasanya nyamuk-nyamuk itu bersarang di genangan air, ya. Ada tempatnya menaruh telur dan mengakibatkan banyak nyamuk. Oke. Nyamuk yang menyebabkan demam berdarah disebut nyamuk Aedes aegypti, ya. Jadi nyamuk ini sangat berbahaya. Biasanya dia ada di tempat genangan air. Jadi kita harus selalu waspada. Oke. Terus kita lanjut. Sekarang masuk pelajaran PJOK, yaitu bermain sepak bola. Nah, bermain sepak bola ada caranya. Ya, sebelum bermain harus melakukan pemanasan. Salah satu bentuk pemanasan adalah melenturkan badan. Nah, jadi nggak boleh langsung main sepak bola tanpa kita melakukan pemanasan. Perhatikan, ini adalah lapangan sepak bola. Nah, melenturkan tubuh berguna untuk menghindari cedera saat bermain. Tentu kamu masih ingat bagaimana cara melenturkan tubuh. Ya, adakan pemanasan. Gerakan melenturkan tubuh dapat dilakukan dalam bentuk permainan. Misalnya saja mengoper bola dari depan ke belakang. Nah, kita perhatikan anak-anak dalam melakukan melenturkan tubuh, ya. Karena berguna untuk menghindari kita cedera pada saat kita bermain bola. Nah, ini adalah bola yang digunakan untuk bermain sepak bola. Ya, bola kaki. Oke, kita lanjut. Permainan bola yang melenturkan tubuh caranya, bagilah temanmu menjadi beberapa kelompok. Kedua, semua anggota kelompok baris berbanjar. Baris berbanjar itu artinya satu baris dan diikuti ke belakang. Ya, satu baris. Nah, berikutnya berdiri tegak dengan kaki yang dibuka selebar bahu. Jadi cara bermain bola melenturkan tubuh tadi yaitu membentuk beberapa kelompok. Ya, terus semua anggota kelompok harus berbaris berbanjar. Oke, kita lanjut. Ini gambarnya, perhatikan yang ada di buku bosnya. Ya, jadi bola dioper
dari belakang, dari belakang ke depan, dan orang yang mengambil yaitu menerima dengan tangan ditaruh ke belakang, yayunkan tangannya ke belakang. Oke, kita lanjut. Anggota terdepan memegang bola dengan kedua tangan. Operkan bola lewat atas kepala dari depan sampai ke belakang. Lakukan perlombaan dengan kelompok lain. Kelompok yang paling cepat mengoper bola sampai ke belakang adalah pemenangnya. Jadi bisa dari depan ke belakang atau sebaliknya. Oke anak-anak, seperti itulah pemanasan yang digunakan bermain bola melenturkan tubuh, ya, mencegah terjadinya cedera. Nah, hal-hal yang dibutuhkan dalam bermain bola, udah pasti ada bola, terus ada gawang, ya kan, ada gawang, terus ada sepatu, ada seragam, ya. Nah, setiap kelompok regu, ya, dalam permainan bola ada 2 regu, maka kita akan berusaha untuk menendang bola, memasukkan bola sebanyak mungkin ke gawang lawan. Oke. Nah, sebanyak mungkin ke gawang lawan. Ya, jadi diperlukan kerjasama ketika bermain bola. Tidak boleh main sendiri, ya. Nah, dan banyak lagi permainan yang membutuhkan kerjasama. Nah, demikianlah pelajaran kita. Sekarang ada tugas buku BOS, dibaca dari 114 sampai 119. Baru kerjakan halaman 118 dan 119. Di PS PBTT halaman 46 sampai 48. Tuhan Yesus memberkati. Pelajari video pembelajaran yang sudah Mister bagikan karena rencana ujian akhir November. Oke, jadi Mister ambil dari pelajaran-pelajaran video yang sudah dibagikan. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mohon like, subscribe, dan bagikan video pembelajaran ini sebanyak mungkin agar dapat menjadi salah satu video pendamping belajar bagi anak-anak, khususnya siswa-siswi kelas rendah. Oke, demikianlah penjelasan singkat Mister. Ya, sampai jumpa di video-video berikutnya.